Tetapi di pinggir-pinggirnya tidak bisa hidup. Iya, iya. Kenapa? Karena yang nelayan tidak bisa dapat ikan. Iya, iya. Berarti hidupnya akan susah terus. Iya, iya. Kalau di dalam sebuah negara, Pak, Iya. ada kesenjangan yang selalu menyolok, maka bangsa itu tidak akan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel TV Masumi. Saya Al-Mizan Ulfa, biasanya dipanggil Kang Mizan. Pemirsa, kemarin kita lihat beberapa video dari gejolak Banten mengenai PIK 2. Itu ramai sekali, yang datang itu ada Ustadz Alfian Tanjung, ada Jenderal Purnawirawan Sunarko dan lain-lain. Rame itu seharian ini. Kelihatannya gejolak PIK ya, PSN 2 ini terus berlanjut ini. Kalau secara umum ya, proyek strategis nasional ini menyalahi ya prinsipnya, menyalahi ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan karena waktu penyiapannya tidak melibatkan publik secara bermakna, meaningful participation ya. Jadi dari mulai penyiapan kebijakan ya, kemudian penerbitan peraturan perundang-undangannya jalan sendiri aja, sehingga banyak sekali hal-hal yang buruk itu tidak terbuka dan proyeknya langsung saja dilaksanakan. Dan ini menimbulkan gejolak ya, proyek-proyek ini yang diharapkan memberikan kesejahteraan kepada rakyat, malah rakyat menderita ya. Untuk itu ya demo-demo itu terus berlanjut. Nah, kemarin itu di Banten ya bergejolak lagi, dan kita akan bahas sedikit dengan biasa ya narasumber kita dari TV Masumi ya, Dr. Wazri Afifi, dosen dalam dan luar negeri, dan juga pernah jadi ketua internasional Student Association di USA, ICMI dan lain-lain ya, banyak sekali. Assalamualaikum Pak Wazri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, kita prihatin sekali dengan rakyat Bantennya yang digusur oleh pengembang PIK 2 ini. Gimana Pak Wazri ini? Iya Pak, kata Bapak kan tadi prihatin. Ya? Perhatinya dari segala bidang. Iya. Perhatinya pada rakyat Banten sudah jelas. Iya, iya, iya. Kita perhatiin juga kepada pemerintah yang tidak sensitif dengan masalah-masalah rakyat. Betul, betul. Ini Pak, diperhatiin kita juga. Iya, ya. Pemerintah kita ya tidak sensitif sama sekali. Ya, aturannya. Pemerintah ini sensitif. Betul, betul. Bagaimanapun Pak, masalah di dalam hidup ini pasti ada solusinya. Betul, pasti betul. ada. Iya, iya. Tetapi kalau dia bertele-tele mencari solusi itu, berpura-pura bodoh, atau berpura-pura tak tahu, atau berpura-pura ini berbahasa basi, tunggulah. Maka negeri ini akan bermasalah terus. Oke. Nah, contoh masalahnya Pak, kenapa pengembang itu bisa bertele-tele atau berlagak pilon atau berlagak tidak mau atau berlagak benar? Karena dia tahu pemerintah bisa diatur. Nah, itu jadi pemerintah diatur dan proyek itu lebih menguntungkan dia dan membuat rakyat di sana menjadi buntung, menyusahkan. Ini berlawanan sekali. Ya, aturannya kita bilang pengembang itu aturannya dia berpikir berpuluh-puluh kali. Iya. Kalau aku berterang benderang di daerah PIK 2, kemudian rakyat sekelilingnya hidup dengan lilin yang tidak ada minyak.
Mungkinkah dia akan tenang? Iya, iya. Sebagai orang beradab, dia tidak akan tenang daripada orang yang sekelilingnya dan juga dari pandangan dunia. Kok bodoh sekali tuh orang pengembang. Dia terang benderang sampai cahayanya sampai hampir ke bulan. Tetapi di pinggir-pinggirnya tidak bisa hidup. Kenapa? Karena yang nelayan tidak bisa dapat ikan. Berarti hidupnya akan susah terus. Kalau di dalam sebuah negara, Pak, ada kesenjangan yang selalu menyolok, maka bangsa itu tidak akan tenang. Betul, betul. Dan negara itu akan runtuh. Cepat atau lambat negara itu akan runtuh. Kalau negara itu tidak ditopang oleh rakyatnya secara penuh, negara itu keropos, tidak akan maju dan lambat laun akan hancur sendirinya. Kalau mereka itu mau berjaya hebat, jangan gunakan uang, bayar preman. Preman ini kan pikirannya aneh-aneh itu. Yang penting dia berhasil. Tetapi yang ditolak-tolak, yang diusir-usir, kan orang kampung itu. Kecuali, Pak, dia buat PIK 2 di gurun Sahara. Nggak ada orang. Bagus itu, kita puji. Kalau dia buat PIK 2 itu di gurun Sahara, atau di Kutub Utara, atau di Greenland, atau di Antartika, nggak ada orang, dia buat. Nah, itu kita dukung 1000%. Tetapi kalau dia buat di tengah-tengah kepunyaan orang-orang rakyat miskin, dia buat diusir-usir orang miskin, itu namanya cari-cari penyakit. Berpikirlah berulang-ulang. Tak usahlah kita demo-demo terus. Mikir juga, kenapa orang demo? Mikir, buat analisa. Kan tidak mungkin, Pak. Jadi kita ini bernegaranya nggak begitu sehat, benar ya? Jauh dari sehat ya. Ini protes-protes mengenai PIK 2 sudah berulang kali. Sudah masuk juga ada gugatan ke pengadilan tinggi, kalau nggak salah ya, pengadilan tinggi Jakarta. Dan tidak ada penjelasan resmi dari pemerintah ya mengenai keadaan PIK 2 ini, posisinya gimana, benarnya kalau mereka benar itu benarnya di mana, ya itu dijelaskan, dan rakyat-rakyat yang melakukan gugatan tuntutan itu nggak diberi penjelasan juga bagaimana ini. Jadi apa itu, seperti negara gimana ya ini, jadi kehidupan bernegara kita buruk banget ya. Ini sangat tidak baik ya. Gini, Pak, ini kehidupan ini mudah saja, tidak susah. Kalau sepenuh hati dan jangan bersandiwara. Misalnya pengembang, namanya kan pengembang hebat. Pengembang, dari yang tidak ada kan pengembang. Tapi pekerjaannya nyusahkan orang. Ya itulah kita usul kepada pengembang ini, buat PIK 2, PSN berapa terserah. Tapi jangan susahkan orang lain. Itu harusnya. Bukan saja jangan susahkan, itu buat rakyatnya jadi lebih makmur. Itu namanya pengembang. Seperti Anies misalnya buat rumah bertingkat, itu namanya pengembang. Dari rumahnya yang buruk diberi rumah yang pakai listrik dan air. Itu baru pengembang. Ini tidak. Dia tersenyum, yang lain menangis. Karena bangsa ini bangsa yang terhormat, Pak. Berbudaya-budaya hebat. Dia tidak akan membiarkan seorang pun yang menderita. Artinya jangan politik, apa istilah sekarang? Politik belah bambu. Politik belah bambu. Di kampung saya orang belah bambu gini, Pak. Di belahnya bambu itu dia tidak belah sampai ujung, sedikit aja. Sedikit jadi kasih dengan parang. Sudah tuh diinjak yang sebelah, diangkat yang di atas. Inilah perangai contoh dari alam yang akan dikutuk sampai kiamat. Siapa pelakunya? Ya, Pak. Contohnya gini, sekarang di PIK 2 Banten itu. Dikasihnya yang pengusir-pengusir atau siapapun lah, dikasihnya duit. Kemudian duit orang ini tidak dibayar, hanya cuma 50.000. Ya kalau dia biasanya, Pak ya,
Misalnya harga dia jual tanah 5 juta 1 meter. Dia beli 3 juta pada rakyat. Itu pun tidak juga, Pak. Apa sebab? Karena nilai nenek moyang tidak bisa dibayar. Betul itu ya. Nenek moyang saya di sini, berapapun harganya tidak akan saya jual. Iya. Kan gitu, Pak. Kalau orang itu berbudaya, Iya. maka pengembang hormati itu. Iya. Buat proyek di pulau yang tidak ada orang. Iya. Pulau di Indonesia ini sekitar 17.000. Apa salahnya dia buat di Natuna Utara? Nah, iya itu. Dia lihat terang benderang, takut musuh datang. Iya. Itu kita puji, Pak. Karena pulau yang tidak ada orang banyak. Iya. Buat sana. Oh iya, betul. Jangan dibuat orang lagi senyum-senyum dengan kemiskinannya tapi bergembira, terus dia usik. Iya. Rakyat itu kan miskin, hidup kadang-kadang tidak cukup. Dia dapat ikan sedikit, tapi happy. Iya. Kan kegembiraan itu tidak bisa dibayar. Iya. Orang yang lagi gembira-gembira, dia usir. Iya. Ada apa ini? Iya. Yang anehnya, Pak, yang si mengusirnya ini seperti orang robot, nggak mikir. Sudah menangis-nangis, sudah bermohon-mohon yang punya tanah, tetap juga diusir. Itu namanya merusak peradaban. Iya. Barang siapa yang merusak peradaban, berarti dia musuh kemanusiaan. Iya. Barang siapa yang musuh kemanusiaan, berarti dia gagal hidup. Iya. Betul itu. Iya, Pak. Iya, demikian pemirsa, saya kira ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ya pemerintah itu bisa memberikan penjelasan yang komprehensif ya masalah PIK 2 dan masalah proyek strategis nasional ini. Ini sangat mengganggu kita bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.